Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budian dan teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuka presentasi kelompok kami dari kelompok 4 yang akan membahas terkait dengan hasil diskusi kami yaitu studi kasus Java Furniture Company dengan menggunakan simulasi SCM Globe. Presentasi ini kami susun untuk memenuhi asesmen akhir mata kuliah distribusi dan juga transportasi. Boleh selanjutnya. Next, Rin. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, yang pertama ada Alifa Jauza dengan NIM 007, Ani dengan NIM 005, Ririn Yulianti dengan NIM 008, Muhammad Rafi dengan NIM 023, dan juga Aris Fendri dengan NIM 076. Sebelumnya, Java Furniture Company sendiri itu adalah salah satu produsen furniture berbahan kayu jati yang lokasinya ada di Pulau Jawa, Indonesia. Yang mana perusahaan ini menghadapi berbagai tantangan dalam distribusi dan juga transportasi di rantai pasok globalnya. Dan adapun tujuan utama dari kami menggunakan simulasi SCM Globe tersebut, yaitu yang pertama adalah melakukan analisis mendalam terhadap tantangan rantai pasok yang dihadapi. Kemudian juga kami mengembangkan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan juga kinerja rantai pasok. Kemudian juga kami mengidentifikasi dan juga menerapkan strategi untuk meningkatkan volume produk yang ditangani dalam rantai pasokan yang ada. Kemudian menyesuaikan tingkat produksi dengan demand dan mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam rantai pasok. Beberapa masalah utama yang kami identifikasi akan dibahas di slide selanjutnya. Ya, berikut merupakan masalah-masalah yang kami identifikasi. Yang pertama ada rute pengiriman yang tidak efisien, kemudian kekurangan stok di gudang Singapura, kapasitas penyimpanan yang tidak optimal atau efisien, dan juga kendaraan pengangkut yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan juga produksi barang yang melebihi kebutuhan. Yang mana masalah-masalah ini nantinya akan kami jadikan dasar untuk solusi yang kami usulkan pada bagian berikutnya. Baik, selanjutnya pembahasan tentang solusi dari masalah yang sudah dijabarkan oleh Ekin tadi. Untuk solusi dari masalah yang pertama yaitu rute pengiriman Semarang Singapura dan Semarang Kuala Lumpur itu tidak efisien, maka solusinya yaitu kami menjadikan menghilangkan rute Semarang Kuala Lumpur digantikan dengan rute Semarang Singapura Kuala Lumpur. Jadi rute yang harusnya tadinya dari Semarang ke Singapura kemudian Semarang ke Kuala Lumpur itu dijadikan satu rute aja jadinya Semarang Kuala Lumpur dan Singapura gitu. Selanjutnya untuk solusi dari masalah stok di gudang Singapura yang tidak mencukupi, solusinya kami menambah stok barang di gudang Singapura. Dan solusi ketiga dari kapasitas penyimpanan yang terlalu besar, itu kami menyesuaikan kapasitas penyimpanan berdasarkan dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk solusi yang keempat, yaitu dari permasalahan kendaraan pengangkut tidak sesuai dengan kapasitas, kami mendapatkan solusi untuk mengganti kendaraan dengan yang sesuai dengan kapasitas beban. Nah, kendaraan yang kami sesuaikan itu misalnya pada Jakarta Delivery Truck. Nah, itu tipe sebelumnya truknya itu truk kecil, kemudian kami ubah menjadi truk yang lebih besar. Dan selanjutnya untuk solusi dari produksi barang yang melebihi kebutuhan, kami menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar. Selanjutnya ada strategi yang kami susun. Pada strategi ini yang pertama kami eh, mengoptimalisasi rute pengiriman. Kemudian untuk strategi yang kedua kami meningkatkan pasokan di Singapura. Yang ketiga kami menyesuaikan kapasitas penyimpanan. Yang keempat kami menggunakan kendaraan yang tepat. Dan yang kelima kami membuat penyesuaian produk dengan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir kami meningkatkan permintaan dan margin keuntungan. Nah, yang kami tingkatkan di sini itu adalah kami menambah permintaan demand untuk kategori furniture A dan B itu sebesar 20% dan juga untuk furniture C itu sebesar 40% sesuai dengan studi kasus. Kemudian kami menerapkan sales markup sebesar 50% untuk seluruh kategori furniture. Ya, ini kami tujuannya untuk meningkatkan margin keuntungan perusahaan itu secara signifikan. Nah,
dalam artikel yang kami jadikan referensi itu disebutkan bahwa markup sebesar 50% ini dianggap sebagai langkah yang aman karena dengan menetapkan markup tersebut, perusahaan itu bisa memastikan bahwa harga jual produk ini sudah cukup untuk untuk menutupi semua biaya produksi, baik bahan baku, tenaga kerja, ataupun biaya overhead lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu data awal. Nah, data awal tersebut merupakan data awal yang terdapat di dalam studi kasus SCM tersebut. Nah, yang pertama kita mulai dari produk. Nah, di sini kami terdapat dari furniture A, small, furniture B, medium, furniture C, large, hardware, lumber A, small, lumber B, mid size, dan terakhir lumber C, large. Yang kedua adalah factory. Di sini terdapat dua factory yaitu Java Factory 2 dan Java Main Factory. Nah, yang ketiga supplier. Nah, di sini ada supplier lokal dan supplier luar. Supplier lokalnya adalah KBM Central, KBM Eastern, dan KBM Western. Nah, di supplier luar terdapat Mambosa Supplier, Paranagua Supplier, Savannah Supplier, Vancouver Supplier, dan Doula Supplier. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya adalah customer. Nah, di sini customernya ada Antar Swab West, For Sure Mer West, Jakarta Store 1, Jakarta Store 2, Shanghai West, Singapura Store, dan Kuala Lumpur. Nah, di sini terdapat satu port, yaitu Semarang Port. Oke, sebaiknya selanjutnya adalah data demand, production, quantity on hand, dan storage use. Nah, di sini data awalnya yaitu mulai dari supplier lokal. Di situ contohnya adalah KBM Central. Di sini produknya terdapat lumber A smaller, lumber B mid size, dan lumber C large. Nah, di sini dia ada productionnya 2, 4, dan 1. Quantity on hand-nya yang lumber A 24, lumber B 40, lumber C large. Nah, kemudian contohnya yang selanjutnya itu supplier luar yaitu Mombosa Lumber C large. Nah, terdapat production 1, quantity on hand-nya 5, dan storage use 105. Selanjutnya Semarang Porch. Di sini contohnya itu furniture A small, tidak ada demand dan tidak ada production, tetapi ada quantity on hand yaitu sebesar 450 dan storage use 450. Nah, yang ketiga adalah Java Factory. Nah, di sini dia terdapat produk furniture C large, tidak ada demand per day, tetapi ada production per day-nya 6, quantity on hand-nya 24. Selanjutnya customer, kita ambil salah satu contohnya yaitu Anterswap, yaitu furniture A small, dia terdapat demand per day 5, tidak ada production day 0, terdapat quantity on hand 250 dan storage use 250. Slide selanjutnya. Nah, berikut adalah data awal terkait rute distribusi yang sudah running di SCM tersebut. Nah, contohnya yaitu Anterswap, Facility Anterswap, vehicle-nya 20 standar CTR, destination-nya Semarang Port. Nah, rutenya ini Shanghai menuju Semarang. Kemudian di bawahnya Shanghai West 20 S standar center. Kemudian Semarang Port Storage, tujuannya juga Anterswap Semarang. Nah, seperti itu juga di sampingnya juga sama. Contohnya KBM Central yaitu KBM Central Truk 2 itu adalah vehicle, Japa Main Factory 2. Japa Main Factory yaitu destination-nya dan rute Purwokerto Tegal. Nah, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya merupakan data akhir perubahannya di mana di sini kami eh, menyesuaikan untuk masing-masing data-datanya. Untuk yang pertama itu ada data perbaruan kapasitas penyimpanan. Di sini kami menyesuaikan kapasitas penyimpanannya karena beberapa fasilitas memiliki kapasitas penyimpanan yang berlebihan sehingga itu akan menyebabkan pemborosan ruang dan biaya.
Sebagai contoh di situ ada KBM Sentral, max storage capacity sebelumnya itu ada di 50.000 dan max storage capacity sesudahnya 350. Untuk selanjutnya itu ada data perbaruan kendaraan. Di sini kami juga menyesuaikan untuk kendaraannya karena kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan itu tidak sesuai dengan beban kapasitasnya. Nah, dan itu akan mengurangi efisiensi transportasinya. Di sini sebagai contoh itu ada vehicle Jakarta Delivery Truck 4 itu untuk tipe sebelumnya ada di truk small dan tipe sesudahnya itu truk large. Untuk selanjutnya itu ada data perbaruan produksi. Di sini eh, ada produksi yang berlebihan menyebabkan penumpukan barang di fasilitas penyimpanannya. Sebagai contoh itu ada di KBM Eastern untuk produknya itu Lumber A smaller, production per day-nya itu ada 4 dan per, production per day sebelum itu ada 4 dan production per day sesudah itu ada 2. Next slide. Baiklah, ini adalah monthly P&L report Java Furniture. Selanjutnya, ini merupakan Java Furniture eh, core revenue dan expense-nya. Bisa dilihat di situ, eh, ini merupakan hasil dari running 30 hari Java Furniture. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dari monthly profit or loss yang telah dilakukan running selama 30 hari. Di sini merupakan nilai dari masing-masing facilities. Kami mendapatkan gross profit sebesar minus 158,94%. Meskipun kami mendapatkan gross profit yang minus, tapi di sini kami melakukan perbaikan terhadap vehicle carbon yang kami dapatkan yaitu 51,734, di mana dengan kami mengurangi vehicle carbon yang ada, ini dapat mengurangi emisi yang ada di lingkungan dalam melakukan pengiriman barang ke seluruh dunia. Boleh next. Kesimpulan yang telah kami lakukan pada Java Furniture Company ini, di mana Java Furniture Company ini mengalami tantangan dalam operasional rantai pasoknya yang mempengaruhi efisiensi dan kinerja keseluruhan. Nah, dengan kita melakukan pendekatan sales dan operating planning yang terintegrasi, ini dapat melakukan identifikasi dan merumuskan solusi-solusi terhadap masalah yang ada dengan melakukan optimalisasi rute, penyesuaian kapasitas penyimpanan, penggunaan kendaraan sesuai, dan penyesuaian produksi dengan permintaan. Dengan kita melakukan solusi-solusi yang ada, diharapkan Java Furniture Company ini dapat meningkatkan kinerja rantai pasoknya dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Baiklah, itu saja dari kami kelompok 4. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.